Satu ketika hari Pentakosta tiba, semua pengikut Yesus berkumpul di tempat yang sama. Tiba-tiba, suara dari surga terdengar seperti angin yang sangat kencang bertiup dan suara itu memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Kemudian mereka semua melihat hal-hal yang tampak seperti nyala api, yang menyebar seperti lidah api, dan setiap orang disentuh oleh salah satunya. Semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain, sesuai dengan kuasa yang Roh diberikan kepada setiap orang. 5 orang-orang Yahudi yang religius tinggal di sana di Yerusalem dari semua bangsa di dunia. 6 Ketika mereka mendengar suara itu, sekelompok dari mereka berkumpul, dan mereka semua kagum bahwa masing-masing dapat memahami dalam bahasa mereka sendiri apa para pengikut Yesus berkata. 7 orang banyak itu heran dan berkomentar, orang-orang yang berbicara seperti itu berasal dari Galilea. 8 Bagaimana kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri? 9 Kita berasal dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yuda, Cappadocia, Ponto, Provinsi Asia, 10 Frigia, Pamfilia, Mesir dan wilayah Libya yang dekat dengan Kirene. Beberapa dari kami berasal dari Roma. 11 Beberapa dari mereka adalah orang Yahudi, dan yang lainnya berpindah ke Yudaisme. Beberapa dari Kreta, dan lainnya dari Arab. Dan bagaimana mungkin kita semua mendengar orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang hal-hal besar yang telah Tuhan lakukan? 12 Semua orang heran, tidak tahu harus berpikir apa, dan bertanya satu sama lain, apa artinya? 13 Tetapi yang lain mencemooh, mengatakan, orang-orang ini mabuk. 14 Kemudian Petrus bangun, bersama dengan 11 rasul lainnya, dan dengan keras mulai berkata kepada orang banyak, teman-teman Yahudi, saya dan Anda semua yang tinggal di Yerusalem, perhatikan dan dengarkan apa yang akan saya katakan. 15 Orang-orang ini tidak mabuk, seperti yang Anda pikirkan, karena ini baru pukul 9 pagi. 16 Apa yang sebenarnya terjadi adalah apa yang dikatakan Nabiul. 17 Inilah yang akan aku lakukan di hari-hari terakhir, firman Tuhan, aku akan mencurahkan rohku kepada semua orang. Putra dan putri Anda akan mengumumkan pesan saya, pria muda akan mendapatkan penglihatan, dan pria tua akan bermimpi. 18 Ya, aku akan mencurahkan rohku ke atas para hamba dan hambaku, dan pada hari-hari itu mereka juga akan mengumumkan pesanku. 19 Di atas, di surga, aku akan menyebabkan hal-hal yang menakjubkan muncul, dan di bawah, di bumi, saya akan melakukan keajaiban. Akan ada darah, dan api, dan awan asap. 20 Matahari akan menjadi gelap, dan bulan akan menjadi warna darah, sebelum hari Tuhan yang agung dan mulia tiba. 21 Maka semua yang meminta bantuan Tuhan akan diselamatkan. 22 Petrus melanjutkan, orang Israel, dengarkan apa yang akan saya katakan. Tuhan menunjukkan kepada Anda bahwa Yesus dari Nazaret adalah pria yang Dia setujui. Karena, melalui Yesus, Tuhan melakukan mujizat, keajaiban dan hal-hal luar biasa di antara Anda, seperti yang Anda ketahui dengan sangat baik. 23 Tuhan, dengan kehendak dan kebijaksanaannya sendiri, telah memutuskan bahwa Yesus akan diserahkan ke dalam tanganmu. Dan Anda sendiri membunuhnya di tangan orang jahat, yang menyalibkan Anda. 24 Tetapi Tuhan membangkitkan Yesus, membebaskan Dia dari kuasa maut, karena kematian tidak mungkin menguasai Dia. 25 Karena Daud berkata seperti ini tentang Yesus, aku selalu melihat Tuhan bersamaku karena Dia ada di sebelah kananku, sehingga tidak ada yang menggoyahkanku. 26 Oleh karena itu hatiku senang, dan kata-kataku adalah kata-kata sukacita, dan aku, makhluk fana, akan beristirahat penuh harapan. 27 Untukmu, Tuhan, tidak akan meninggalkanku di dunia orang mati. Saya telah melayani Anda dengan setia, jadi Anda tidak akan membiarkan saya membusuk di kuburan. 28 Kamu telah mengajariku jalan menuju kehidupan, dan kehadiranmu akan membuatku bahagia. 29 Dan Peter mengatakan, ini lebih banyak, saudaraku,
Saya perlu berbicara dengan jelas dengan Anda tentang Patriark David. Pemimpin besar itu meninggal dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada sampai sekarang. 30 Dia adalah seorang nabi dan tahu bahwa Tuhan telah bersumpah kepadanya bahwa salah satu dari keturunannya akan menjadi raja, seperti dia. 31 Daud tahu apa yang akan Tuhan lakukan, jadi dia berbicara tentang kebangkitan Mesias. David berkata, dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati, juga tidak tubuhnya membusuk di kuburan. 32 Tuhan membangkitkan Yesus ini, dan kita semua adalah saksinya. 33 Karena Yesus dibawa untuk duduk di sisi kanan Allah Bapa, yang memberinya Roh Kudus, seperti yang telah dijanjikan. Dan Yesus mencurahkan roh ini ke atas kami, seperti yang Anda lihat dan dengar sekarang. 34 Karena Daud tidak naik ke surga, tetapi dia sendiri berkata, Tuhan Allah berkata kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku. 35 Sampai aku menempatkan musuhmu sebagai podium di bawah kakimu. 36 Semua orang Israel harus sangat yakin bahwa Yesus yang Anda salibkan ini adalah yang Allah jadikan Tuhan dan Mesias. 37 Ketika mereka mendengar ini, mereka semua sangat tertekan dan bertanya kepada Petrus dan rasul lainnya, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? 38 Petrus menjawab, bertobatlah, dan masing-masing dari Anda dibaptis dalam nama Yesus Kristus sehingga dosa-dosa Anda dapat diampuni, dan Anda akan menerima Roh Kudus dari Allah. 39 Karena janji ini adalah untukmu, untuk anak-anakmu dan untuk semua yang jauh, yaitu untuk semua orang yang dipanggil Tuhan Allah kita. 40 Petrus terus memberikan kesaksiannya dan, dengan banyak penjelasan lainnya, mencoba meyakinkan mereka, dengan mengatakan, keluarlah dari tengah-tengah orang jahat ini dan selamatkan dirimu. 41 Banyak yang percaya pesan Petrus dan dibaptis. Hari itu hampir 3.000 orang bergabung dengan kelompok pengikut Yesus. 42 Dan mereka semua tetap teguh mengikuti ajaran para rasul, hidup dalam kasih Kristen, memecahkan roti bersama dan berdoa. 43 Para rasul melakukan banyak mukjizat dan mukjizat, dan karena itu semua orang diliputi ketakutan. 44 Semua yang percaya bersatu dan saling berbagi apa yang mereka miliki. 45 Mereka menjual harta benda mereka dan barang-barang lainnya dan membagikan uangnya kepada setiap orang, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 46 Setiap hari, bersama-sama, mereka bertemu di halaman bait suci, dan di rumah mereka memecahkan roti dan berpartisipasi dalam makanan dengan sukacita dan kerendahan hati. 47 Mereka memuji Tuhan untuk segalanya dan dihargai oleh semua orang. Dan setiap hari Tuhan bergabung dengan kelompok orang yang diselamatkan. Kisah Para Rasul 2, 1-47